Berjumpa kembali di channel Putri Subali. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan khusus bagi peserta didik dengan hambatan intelektual. Nah, pentingnya pendidikan khusus bagi peserta didik yang bermakna ya. Jadi, pendidikan khusus bagi peserta didik dengan hambatan intelektual memiliki tujuan mulia untuk mengembangkan potensi setiap anak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Setiap peserta didik berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda. Pembelajaran yang efektif harus bersifat individualisme dan kontekstual, disesuaikan dengan karakteristik setiap peserta didik dengan pendekatan yang memungkinkan anak untuk berkembang secara optimal dan memperoleh keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat utama pendidikan khusus meliputi peningkatan kemandirian, pengembangan keterampilan sosial, dan mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih produktif untuk masa depan mereka. Memahami peserta didik dengan hambatan intelektual. Nah, ini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, peserta didik hambatan intelektual itu memiliki keterbatasan kognitif. Jadi mengalami kesulitan dalam proses berpikir karena memori dan pemecahan masalah ya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami konsep baru. Yang berikutnya, kesulitan bahasa ya. Jadi menghadapi tantangan dalam komunikasi verbal dan nonverbal, serta memahami instruksi yang kompleks. Itu keterbatasan. Yang ketiga, ya, perilaku adaptif terbatas. Jadi anak-anak dengan hambatan intelektual itu jadi membutuhkan bimbingan khusus dengan keterampilan hidup sehari-hari untuk interaksi ya, yang tepat untuk mereka. Jadi dengan memahami, mendalami tentang karakteristik ini menjadi pondasi untuk merancang ya, atau membuat strategi pembelajaran yang tepat dan efektif bagi setiap peserta didik. Nah, kunci sukses dalam pembelajaran individualisasi itu yang pertama ada namanya asesmen komprehensif. Jadi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan, kebutuhan, dan potensi peserta didik untuk menentukan program pembelajaran yang tepat. Yang kedua, identifikasi modalitas belajarnya. Jadi mengenali gaya belajar dominan pada peserta didik. Apakah visual, auditory, atau kinestetik untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah pendekatan proses psikologi dasar. Nah, di sini maksudnya adalah mempertimbangkan aspek persepsi, memori, dan atensi dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Nah, metode pembelajaran yang paling efektif adalah teknik mendengarkan. Nah, tekniknya seperti apa? Ada 3 hal. Yang pertama, dengar ucap. Nah, peserta didik mendengarkan kata atau kalimat. Nah, kemudian mengulang untuk melatih kemampuan artikulasi dan pemahaman. Teknik yang kedua yaitu dengar terka. Melalui petunjuk suara, peserta didik diminta menebak objek atau kata untuk mengembangkan kemampuan inferensinya. Nah, yang ketiga adalah dengar jawab.
Jadi memberikan pertanyaan sederhana yang dapat dijawab oleh peserta didik untuk melatih pemahaman dan respon verbal. Nah, desain pembelajaran yang komprehensif terdiri apa? Membaca. Yang pertama itu, jadi mengoptimalkan ya seluruh potensi yang dimiliki oleh anak didik ya, seperti ya huruf, kemudian cerita bergambar. Jadi untuk membangun kemampuan literasi dasarnya. Yang berikutnya adalah menulis. Jadi dimulai dengan latihan motorik halus. Ya, memerlukan hal yang berbeda dengan anak-anak tanpa hambatan intelektual. Karena di sini untuk melatih motorik halus itu caranya ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus mulai dari menebalkan dulu. Kemudian baru beranjak ke menulis satu kata. Ya, setelah itu baru kita memberikan kalimat yang panjang ya, dan hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah menyimak. Nah, jadi menggunakan audio untuk cerita pendek dan instruksi bertahap. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan pemahaman auditory. Yang keempat, berbicara. Nah, latihannya itu dengan artikulasi, mengucapkan kata, percakapan sederhana. Jadi dengan ya mengintegrasikan ya berbagai variasi baik dari visual ya atau gambar-gambar atau suatu suku kata ya nanti disuruh untuk anak-anak berbicara gitu. Yang terakhir tentu baru berhitung. Nah, berhitung di sini tujuannya untuk apa? Untuk mengenal konsep bilangan ya. Jadi menggunakan benda-benda yang konkret ya, jangan yang abstrak. Nah, caranya adalah dengan permainan ya. Permainan edukatif atau kita bisa membuat di situasi kehidupan nyata, contohnya belanja menggunakan uang dan lain sebagainya. Nah, membangun sistem dukungan yang kuat. Di sini tidak boleh hanya sekolah saja atau guru kelas saja, tapi bisa berkolaborasi dengan peserta didik, keterlibatan aktif keluarga, dan dukungan masyarakat. Nah, jadi guru kelas, guru pendamping ya, ini harus bekerja sama, bersinergi, melakukan apa? Ada juga melibatkan terapi, melibatkan seorang psikolog dalam hal merancang pembelajaran sehingga dapat hasil yang lebih optimal. Tidak bisa berdiri sendiri. Keterlibatan keluarga. Jadi orang tua di sini harus menjadi mitra penting ya, dalam mendukung pembelajaran anak di rumah. Jadi tidak bisa hanya belajar di sekolah saja, di rumah pun harus diberikan pembelajaran yang sama, pembiasaan yang sama dengan yang ada di sekolah. Nah, di sini yang terakhir adalah dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat ini penting karena lingkungan sosial dari yang inklusif untuk mendukung ya, memberikan kesempatan belajar tambahan melalui interaksi sosial yang bermakna. Jadi karena mereka ujung-ujungnya akan kembali ke masyarakat. Nah, jadi demikian pemaparan dari saya untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan bermanfaat untuk semua guru ya, teman-teman guru SLB di seluruh Indonesia. Yang suka video ini jangan lupa tekan like. Yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Bonusnya video edukasi setiap harinya dari saya. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya.